Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel meminta jatah 3 miliar rupiah kepada anak buahnya yang dijuluki Sultan, yakni Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker Irfan Bobi Mahindro Putro. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa uang itu untuk renovasi rumah Noel di Depok. Mengapa Noel tidak mencegah praktek korupsi di Kemenaker tapi justru ikut menikmatinya? Kami akan membahasnya bersama aktivis anti korupsi Saur Siagian dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan. Bang Saur dan juga Bang Andi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Yohana. Selamat sore. Selamat sore, Mas Andi. Langsung saja, ini sore. menarik. Saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, sejauh mana Anda tahu soal ini ya? Ada sebutan Sultan bagi pejabat Kemenaker ini bernama Irfan Bobi Mahindro yang menerima 69 miliar rupiah dari kasus pemerasan sertifikasi K3. Kalau sampai ada sebutan ini, artinya kondisi korupsi ini sudah menjangkiti level institusi. Menurut Anda mengapa hal ini tidak semestinya seyogianya dicegah oleh Noel, tapi justru malah ikut-ikutan? Menurut Anda seperti apa? Nah, itulah sesungguhnya mengagetkan saya sebagai sahabat Noel, karena saya intens berkomunikasi dengan dia dan dia juga selalu mengirim aktivitas-aktivitas beliau. Saya memaknai persahabatan saya dengan Noel nggak sekedar sekali fisik, tetapi ideologi sesama aktivis 98. Dan di aktivis 98, selalu jargon mereka dianggap salah satu hero dalam aktivis mahasiswa ketika meruntuhkan rezim Orde Baru, rezim yang korup. Dan Noel secara lantang bicara soal korupsi ini harus dihukum mati. Nah, oleh karena itulah kekecewaan kita. Nah, oleh karena itu saya terus terang, sebagai sahabat, saya memaknai bahwa kita harapkan tadi Noel yang membongkar kejahatan ini, bahkan dia bersetubuh dengan kejahatan ini bahasa saya. Nah, oleh karena ini kejahatannya nggak bisa dimaafkan. Ketika Noel misalnya bisa berbagai perusahaan meminta supaya perusahaan meningkatkan derajat dari karyawannya, coba bayangkan kejahatan yang dilakukan gerombolannya Noel ini, yaitu soal K3, keselamatan, kesehatan daripada pekerja, yang dimana secara UMR hanya mendapatkan 6 juta, yang biaya resminya 275.000, mampu untuk 6 juta. Saya terus terang tidak bisa dikatakan soal ini dibanding-bandingkan kejahatan kerugian negara dengan Pertamina. Tetapi bagaimana korban-korban yang ketika kita mau melamar pun sudah mewah, bukan sekedar mendapatkan pekerjaan, tetapi sahabat saya sudah diberikan mandat kehormatan, bukan saja sebagai seorang komisaris, wakil menteri yang meningkatkan derajat daripada pekerjaan, malah dia ikut membancak gitu loh. Nah, itu sebabnya saya setuju. Saya dorong Noel harus dia konsisten, bukan sekedar omon-omon. Dia declare bahwa siapa yang korupsi harus dihukum mati. Dan kita dorong bahwa pernyataannya ini bukan sekedar omon-omon. Saya kira penegak hukum harus membuktikan, dan Noel juga besar. Bang Saur. Karena dia salah satu, ya. Bang Saur, Noel kan sempat berkoar-koar bahwa koruptor harus dihukum mati. Nah, kali ini kan kasus dia terjerat di pemerasan maksimal seumur hidup. Apakah ada celah hukuman mati untuk kasus Noel ini? Nah, ini kan politik hukum kita. Sebenarnya kan sampai sekarang ini kan belum ada digunakan hukuman mati, masih seumur hidup, yaitu kepada Ketua MK. Tetapi begini Mbak Yohana, kalau kita melihat, tesis saya terus terang, permasalahan kita di bangsa ini, akar masalah kita ini sudah soal korupsi ini. Dan kita masih main-main kelihatannya soal penindakan. Nah, ini kita buat momentum gitu loh. Nah, kita bersepakat karena Presiden sudah jelas. Atasannya Noel sudah jelas mengatakan bahwa kita akan berantas koruptor ke akar-akarnya. Nah, kalau seperti ini kan selama ini masih kita, menurut saya bukan sekedar setengah, tapi masih main-main. Nah, bayangan saya, Mbak Yohana, Mas Andi, kalau kita nggak serius, semua kita terancam ini. Saya terus terang kenapa saya setuju dengan pernyataan Noel harus dihukum mati,
untuk menyelamatkan kita semua. Andaikan katakanlah kita serius dalam menerapkan para koruptor hukuman yang maksimal, dugaan saya inilah pencegahan yang efektif sehingga setiap orang mau melakukan upaya korupsi berpikir sejuta kali lipat. Nah sekarang karena dipikir hanya 3-4 tahun dengan remisi-remisi, nah mungkin hasil bancakannya masih tersisa. Sementara teman-temannya juga maling, barangkali dia tidak malu. Nah oleh karena itu misalnya yang saya sedih, dia menyebut koordinatornya itu Sultan. Loh, dia tahu sultannya dari rampok. Saya bayangkan tadi Noel itu terhina dia. Ini yang pertama disikat, dipanggil KPK, ini bajingan ini yang berani, sementara saya teriak-teriak, tapi masih berani dia memberikan uang kepada saya. Saya bayangkan tadi Noel bersikap seperti itu, sahabat saya itu, tapi sebaliknya dia ikut menikmati. Bang Andi. Itu loh Mbak Yohana. Iya, oke, Bang Saur. Kita coba minta tanggapan Bang Andi dulu. Dulu Noel berkoar-koar minta hukuman mati, Bang Andi, tapi sekarang minta maaf, bahkan meminta remisi. Menurut Anda seperti apa? Ya, pertama-tama ya saya ibaratnya nih petir di siang bolong ya terhadap organisasi dari Jackmania. Walaupun Bung Noel itu sudah menyeberang sebagai Prabowo Mania 08 di sana, ya, yang lebih aktif di Prabowo Mania 08 itu, saya tetap mempertahankan Jokowi Mania itu sendiri. Jadi kalau saya melihat ini apa yang terjadi, ya memang semakin besar, semakin tanggung jawab amanah yang diberikan, ya semakin besar tuh setannya. Bukan setan lagi namanya kuntilanak, tapi genderuwo tingkat tinggi itu genderuwonya. Jadi benar apa kata Bung Saur itu, memang dibutuhkan adalah integritas gitu. Apalagi beliau ini ada aktivis ya 98 yang luar biasa dengan Bung Saur dan teman-teman yang lain bagaimana meruntuhkan rezim yang lama. Tetapi ya itu kembali lagi, seorang aktivis ketika masuk di dalam lingkup birokrasi, ya akhirnya apa yang terjadi? Ketika imannya tidak kuat, ya masuklah di dalam sistem tersebut. Ya memang kata quote unquote sultan itu ya sangat menyakiti hati kita semua di sini. Terutama kami ini yang bergerak di grassroots, yang bergerak di lapangan, bagaimana memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, ya dengan Pak Jokowi juga pada saat itu. Ini memang luar biasa gitu, karena kita ini ya bukan adalah relawan-relawan yang dibayar dan sebagainya, memang relawan yang benar-benar rela untuk berjuang secara ikhlas untuk itu. Nah kalau konsep tadi yang dikatakan adalah mengenai hukuman mati itu, yang memang salah satu yang akan membuat efek paling jerah, yang akan meredam namanya korupsi, ya sampai ke akar-akarnya mungkin tinggal 10% saja dari kata-kata 100%, yaitulah hukuman mati. Tapi kan di KUHP kita apakah hukuman mati masuk di dalam situ, ya kan? Masih di dalam undang-undang tipikor kita, hukuman mati sampai sekarang itu masih berlaku Nah, tapi sekarang ini belum pernah itu diterapkan itu sudah jelas dan sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak bertentangan dengan HAM. Sudah berapa kali diuji pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang Tipikor itu tidak bertentangan dengan HAM. Itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk saya jawab. Tapi Bang Saur, kalau kita lihat dengan beratnya, ya bukan kita bisa secara moral dulu ya, ini beratnya secara kemanusiaannya dulu. Beliau ini kan ibaratnya saya turut serta, tapi kan beratnya dia itu karena dia adalah pemegang kekuasaan gitu kan. Hentikan itu. Kan itu. Kan ini kan 2019 sudah berlanjut, sudah seperti kanker lah seperti itu ya. Bang Saur ya. Ya itu yang kita patut sayangkan ya, sebagai teman juga, sebagai teman perjuangan juga terjadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau dari pasalnya Bung Saur mohon dikoreksi, itu pasalnya 368 kalau masalah pemerasan ya, untuk KUHP-nya itu. Itu ancaman beratnya itu 9 tahun. Jadi kalau yang ditetapkan dari KPK itu adalah pasal pemerasan, maksudnya itu adalah ancamannya seumur hidup. Untuk pasal seumur hidup. 20 tahun dan minimal 4 tahun yang diterapkan oleh KPK. Jadi bukan pasal yang di KUHP Bang Saur dan juga Bang Andi. Kita dorong. Bang Saur dan Bang Andi. Jadi ada juga pernyataan Noel sebenarnya yang juga lagi viral. Tadi kita sudah sempat menayangkannya bahwa Noel selain berkoar-koar
harus hukum mati para koruptor, tapi dia juga menantang fakta integritas. Nah, sebenarnya menurut Anda di balik layar ini memang Noel serius memiliki itikat itu di balik layar atau memang sebenarnya hanya omon-omon? Karena tidak semua orang itu mau menantang untuk bisa membuat fakta integritas dan kenapa akhirnya bisa jatuh sendiri? Menurut Anda seperti apa? Ya, terus Apakah terang ya, Noel sebenarnya di balik layar itu Mbak seserius itu? Terus terang, saya secara terus terang, Mbak Yohana, sebelum kejadian itu menurut saya ada pandangan yang sangat baik dan sangat bagus ya. Iya, Merupakan semua kita. suatu motivasi lah untuk itu. Tapi setelah kejadian ini, saya bisa katakan itu adalah omon-omon. Jadi saya ini merasa terus terang ya seperti dikhianati perjuangan itu di sini. Dan saya katakan dia bukan lagi sebagai ketua umum. Ya, Yes. dia adalah seseorang yang menghancurkan organisasi itu sendiri, ya, Yes. dengan tingkah lakunya seperti ini. Ini kenyataan yang ada gitu. Walaupun Yes. mungkin nanti banyak orang yang mungkin menghujat saya, tapi ini kenyataan yang ada, pembelajaran yang bagus buat kita. Bahwa Betul. Pak Aswan, Anda merasa omongan terhianati kita ya adalah oleh pegangan rekan Anda kita, sendiri, amanah Noel kita. ya? Baik, kalau Apalagi Bang Saur terakhir Bang, dengan singkat rakyat saja, Indonesia. kalau Bang Andi merasa terhianati dengan rekannya sendiri dan sudah mengambil sikap tadi, merasa kecewa, kalau Anda terakhir singkat saja? Saya Apa yang memang harus benar-benar menjadi catatan serius, khususnya bagi pemberantasan korupsi sendiri, apalagi ini kan Kabinet Merah Putih. Saya terus terang, Mbak Yohana, mohon sedikit untuk menyelamatkan organisasinya Andi Joman, segera mereka melakukan pernyataan kepada publik, memberhentikan sepihak kalau memang Noel masih jadi ketua, untuk membersihkan nama Joman. Jangan-jangan kita nggak tahu nih, karena banyak juga masukan kepada saya, Saur ini tertipu katanya. Jangan-jangan dia bawa juga organisasi di mana sahabat saya Andi, kawan-kawan saya pejuang, jangan-jangan dia jual juga. Sehingga dengan pernyataan segera terbuka, misalnya apakah besok, mengatakan mulai detik ini bahwa saudara Noel, bukan soal kita melupakan nama kita, saya bersahabat, bahkan saya bilang, waktu dia gagal di DPR, saya ketemu dengan dia, apa kira-kira nanti tugasmu? Ya dijanjikan wakil menteri Bang. Gimana Bang saya Andi? japri dia, Anda berani adalah untuk orang yang paling bahagia. memecat Itu musuh saya, Noel? Andi, segera dilakukan Joman. Singkat saja Bang Andi, Anda berani melakukan Jangan- itu Bang Andi? Ya, saya mulai di sini pun saya akan mengatakan ya di Metro TV ini mungkin yang pertama kali saya katakan Bung Immanuel Ebenezer dengan segala hormat ya, beliau sangat berjasa sekali bagaimana Jokowi Mania juga itu dilahirkan dan dibesarkan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya yang mengkhianati rakyat Indonesia dan juga organisasi sendiri, saya mengatakan dengan rasa yang sangat menyesal dan sangat mendalam. Saya katakan, Bung Noel bukan lagi sebagai Ketua Umum Jokowi Mania. Baik, terima kasih Bung Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan aktivis anti korupsi Bang Saur Siagian untuk ulasannya bersama Prime Time News. Kita akan terus kawal seperti apa keberlanjutan. Andi dari, maju terus ya, kasus kita ini. bareng-bareng. Andi maju ya. Terima kasih. Baik, Makasih terima Mbak kasih Yohana. Bang Saur, terima kasih Bang Andi waktunya bersama Prime Time News. thank Selamat you. sore, salam sehat Terima kasih, selalu. Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.